Setiap negara memiliki cita-cita untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Konsep negara maju seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan negara maju? Bagaimana kita dapat mengukur kemajuan sebuah negara? Dan di mana posisi Indonesia dalam peta persaingan global ini? Mari kita telaah lebih dalam mengenai definisi, ciri-ciri, serta tantangan yang dihadapi Indonesia. Negara maju adalah entitas geografis dan politik yang telah mencapai tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang tinggi. Ini berarti mereka memiliki struktur ekonomi yang kuat dan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan yang tinggi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendapatan per kapita hingga kualitas hidup penduduknya. Negara maju seringkali menjadi contoh bagi negara-negara berkembang dalam upaya mencapai kemakmuran. Salah satu indikator utama negara maju adalah pendapatan per kapita yang tinggi. Ini mencerminkan produktivitas ekonomi yang kuat dan distribusi kekayaan yang relatif merata di antara penduduknya. Pendapatan per kapita yang tinggi juga menjadi cerminan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini memungkinkan akses yang lebih baik terhadap berbagai kebutuhan dasar dan kemewahan. Ciri penting lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang tinggi. IPM mengukur harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup suatu negara. Harapan hidup yang panjang menunjukkan kualitas kesehatan yang baik dan akses layanan medis yang memadai. Tingkat pendidikan yang tinggi mencerminkan investasi pada sumber daya manusia. Standar hidup yang baik mengindikasikan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki daya beli yang kuat. IPM yang tinggi adalah bukti nyata pembangunan sosial yang berhasil. Negara maju juga ditandai dengan sektor industri yang sangat maju. Industri ini didukung oleh teknologi canggih dan inovasi yang berkelanjutan. Pengembangan teknologi dan inovasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Infrastruktur yang berkembang pesat juga merupakan ciri khas negara maju. Ini meliputi sistem transportasi modern, komunikasi yang efisien, dan energi yang stabil. Fasilitas publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting bagi kelancaran roda perekonomian. Kualitas hidup yang tinggi adalah tujuan akhir dari pembangunan. Ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Lingkungan yang bersih dan aman juga menjadi bagian integral dari kualitas hidup yang baik. Masyarakat dapat menikmati fasilitas dan layanan yang mendukung kesejahteraan mereka. Terakhir, stabilitas politik dan penegakan hukum yang kuat adalah fondasi negara maju. Sistem pemerintahan yang stabil menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjamin kepastian usaha dan hak-hak warga negara. Partisipasi masyarakat yang luas dalam proses demokrasi juga menjadi indikator penting. Amerika Serikat adalah salah satu contoh negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia. Mereka dikenal karena inovasi teknologi dan kekuatan militernya. Jepang merupakan negara maju di Asia dengan teknologi tinggi dan budaya yang kaya. Industri otomotif dan elektronik mereka sangat mendominasi pasar global. Jerman adalah kekuatan ekonomi di Eropa, terkenal dengan industri manufaktur dan teknik presisi. Mereka memiliki sistem pendidikan dan jaminan sosial yang sangat baik. Inggris, dengan sejarah panjangnya, adalah pusat keuangan global dan memiliki pengaruh budaya yang luas. Mereka juga memiliki sektor pendidikan tinggi yang terkemuka. Prancis dikenal dengan industri mode, kuliner, dan pariwisata yang maju. Mereka juga memiliki kontribusi signifikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kanada adalah negara maju dengan sumber daya alam melimpah dan kualitas hidup yang tinggi. Mereka dikenal karena kebijakan multikulturalisme dan sistem kesehatan universal. Australia memiliki ekonomi yang kuat didukung oleh sektor pertambangan dan pertanian. Mereka juga menawarkan kualitas hidup yang sangat baik dan lingkungan yang indah. Korea Selatan telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Mereka adalah pemimpin dalam teknologi informasi dan hiburan. Swiss adalah negara maju yang terkenal dengan stabilitas ekonomi dan sistem perbankan yang kuat. Mereka juga memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi dan pemandangan alam yang indah. Belanda adalah negara maju dengan ekonomi terbuka dan inovasi di bidang pertanian, serta pengelolaan air.
Mereka juga memiliki infrastruktur yang sangat efisien. Indonesia, dengan segala potensi dan kekayaan alamnya, saat ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Status ini menunjukkan bahwa kita masih dalam proses menuju kemajuan yang lebih tinggi. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, Indonesia belum termasuk dalam daftar negara-negara maju teratas di dunia. Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengejar ketertinggalan. Peringkat Indonesia dalam berbagai indikator pembangunan masih berada di bawah negara-negara maju. Ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kita untuk terus berbenah. Pendapatan per kapita Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan individu di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Namun, patut dicatat bahwa pendapatan per kapita Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Ini adalah sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi kita. Dalam hal infrastruktur, pembangunan terus dilakukan secara masif di seluruh pelosok negeri. Proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara terus dibangun. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa masih banyak yang harus ditingkatkan untuk mencapai standar negara maju. Kualitas dan pemerataan infrastruktur menjadi kunci. Kualitas sumber daya manusia atau SDM adalah faktor krusial. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci utama untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan berdaya saing. Peningkatan keterampilan SDM melalui pelatihan vokasi dan pendidikan tinggi juga sangat penting. SDM yang berkualitas akan mendorong inovasi dan produktivitas. Stabilitas politik dan hukum memiliki peran vital dalam menarik investasi. Iklim politik yang kondusif akan memberikan kepastian bagi para investor. Penegakan hukum yang kuat dan transparan juga sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investor akan merasa aman menanamkan modalnya di Indonesia. Inovasi dan teknologi adalah mesin penggerak ekonomi modern. Pengembangan teknologi canggih akan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Pengembangan inovasi di berbagai sektor akan meningkatkan daya saing produk dan layanan Indonesia di pasar global. Ini akan membuka peluang baru bagi perekonomian. Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial demi kesejahteraan rakyatnya. Berbagai program dan kebijakan telah digulirkan untuk mencapai tujuan ini. Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi negara maju di masa depan. Kekayaan alam, demografi muda, dan semangat gotong royong adalah modal utama kita. Kunci untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan investasi di bidang infrastruktur yang merata dan berkualitas. Kedua, peningkatan investasi di bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing global. Ketiga, peningkatan investasi di bidang teknologi dan inovasi. Terakhir, menjaga stabilitas politik dan hukum yang kondusif adalah fondasi utama. Dengan kerja keras dan sinergi seluruh elemen bangsa, cita-cita menjadi negara maju akan terwujud.